Kita akan pujikan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk berfellowship bersama, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita beri salam kanan kiri kita, depan belakang. Salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati, salam kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Yang di atas shalom. Semuanya sudah siap menyembah Tuhan, amin. Bapak Ibu boleh sekali lagi berikan salam kanan kiri depan belakang. Katakan kita punya Allah yang sangat luar biasa. Yesus terlebih besar. Dia Allah yang lebih besar dari segalanya. Dia Allah yang menuntun Bapak Ibu dan saya sampai saat ini. Haleluya. Yesus lebih besar, amin. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus. Lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri.
Tidak ada Allah yang seperti Dia. Yesus amin. Terima kasih Tuhan. Besar dari segala Allah. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami boleh bersama dengan umat-Mu menyembah Engkau. Ini rindu kami Tuhan, sebab Engkau terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berterima kasih. Mari jemaat Tuhan yang diberkati. Sama-sama kita mau katakan amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Karena kasih setianya yang tidak pernah terbatas terus mengalir buat kita semua. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Segeranya dengan pujian, bermasuklah baginya, nyanyikan dengan baru.
Saya percaya kita semua pagi hari ini datang dengan segala kerinduan. Pujian ini mengingatkan betapa kita perlu Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Setiap waktu, setiap jam kita perlu Tuhan. Mari pagi hari ini kita jujur di hadapan Tuhan, kita mau katakan, kita mau sampaikan pada Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan setiap jam. Ya Yesus, kami perlu Engkau Tuhan seumur hidup kami. Sebagaimana kita ada sampai saat ini, bukan kekuatan kita. Kalau keadaan kita mungkin saat ini dihimpit oleh masalah, tetaplah berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita hanyalah debu dan tanah. Minta sama Tuhan hari ini, jamah kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bapak Ibu, maukah pagi hari ini katakan, setiap jam, seumur hidup kami perlu Engkau. Mari sepenuh hati katakan, Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Sekarang ini, bahkan di masa lalu Engkau sudah menyertai kami dan membawa kami menuju kepada masa depan. Oleh karena itu kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Allah Immanuel, Allah yang merupakan sumber pengharapan kami, sumber sukacita kami, sumber kelepasan kami, sumber pemulihan kami. Dan kami bersyukur kami mempunyai Allah yang Immanuel, yang dinyatakan melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamahlah kami semua, lawanlah kami dengan Roh-Mu yang suci, supaya kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah Engkau mengurapinya. Tuhan, urapi seluruh jemaat, bukalah pikiran, hati, berilah benih-benih firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 28 sampai ayat 35. Judul khotbah pagi hari ini adalah hati yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar. Injil Lukas pasal 24 ayat 28 mulai. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Apakah artinya hati yang berkobar-kobar? Dua murid berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus. Mereka berangkat dari Yerusalem. Di tengah perjalanan, penggalan kalimatnya mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci
kepada kita. Hati yang berkobar-kobar itu, kalau paralelnya di ayat-ayat di kitab suci yang lain itu, misalnya terdapat di dalam surat Roma. Hati yang berkobar-kobar, paralelnya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi hati yang berkobar-kobar adalah hati yang dibakar oleh semangat yang menyala. Roh kita, roh manusia penuh antusias, penuh gairah mengikut Tuhan, melayani Dia. Semestinya hati murid-murid Kristus harus demikian, memiliki hati yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala. Suatu saat, karena suatu hal tertentu, bisa saja kobaran apinya mengecil. Namun, tidak boleh dibiarkan terus mengecil. Suatu saat dalam perjalanan hidup kita, apinya bisa saja mulai redup. Imannya mulai kurang cahayanya. Kasihnya kurang dilakukan. Pengharapannya kurang nyata. Suatu saat di dalam kehidupan bisa saja mengecil. Namun tidak boleh dibiarkan terus mengecil. Dengan firman, dengan kuasa Roh Kudus, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita dibakar kembali oleh firman Tuhan. Hati kita dikobarkan kembali, karena mengikut Tuhan itu bukan saja dalam perkara kekinian, bukan dalam tahun ini saja. Kita masih mau melewati tahun-tahun berikutnya. Kita masih mau berjalan menuju kepada kekekalan. Kita harus menjaga semangat kita. Kita tidak tahu minggu depan apa persoalan yang akan muncul di dalam hidup kita. Kita tidak tahu bulan depan, tahun yang akan datang. Tapi kita sedang berjalan melintasi waktu menuju pada kekekalan untuk berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Maka antusias, semangat, gairah, roh yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar harus terus dihidupkan. Tuhan, bakarlah hatiku, beri aku semangat menjadi murid-murid-Mu, supaya aku menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh dari waktu ke waktu. Ibaratnya, kalau kita mau pergi berkunjung kepada seorang sahabat yang karib, yang sudah lama tidak bertemu, dan sahabat karib kita itu jauh sekali. Perjalanannya harus melewati darat, kemudian harus melewati laut, masih harus melewati pegunungan. Wah, ketemu sahabatnya jauh, janjian mau ketemu. Di tahun 1990-an saya pernah pelayanan di Lampung. 1 bulan tinggal di Lampung. Listrik tidak ada. Kalau malam itu gelap gulita. Pakai lampu teplok itu. Dan jemaatnya jauh-jauh. Saya harus pergi naik sepeda. Belum kalau jalannya terjal, sepedanya harus dituntun. 1 bulan di Lampung.
Tapi saya pengen ketemu dengan orang itu. Tapi kalau saya menyerah di tengah jalan, saya pikir perjalanan ini begitu sulit, begitu melelahkan, begitu berat tantangannya, saya bisa saja putar balik. Kembali kepada base camp saya. Saya tidak ketemu jemaat yang di sana. Dan ibarat kita itu, hidup kita itu seperti perjalanan. Jangan kurang semangat. Bahkan patah semangat. Kalau tidak kita bisa-bisa berhenti. Hati kita tidak lagi menjadi berkobar-kobar. Kita tidak lagi sampai kepada tujuan. Maka hati orang beriman yang berkobar-kobar adalah hati yang mau disentuh oleh firman Tuhan, yang mau dijamah oleh kuasa Roh Kudus, hati yang bersedia menerima firman Tuhan, mempercayainya dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari dalam pimpinan Roh Kudus. Memang ada hati manusia yang keras, kerasnya seperti batu. Kalau benih ditaruh di batu yang ada lapisan tanahnya yang tipis, benih tidak bisa tumbuh, benih kering. Matahari bersinar dan mengeringkan benih itu dan benih itu mati. Tetapi lain kalau hidup manusia, hati manusia seperti tanah yang baik. Benih ditabur, ditanam, kemudian muncullah sebuah kehidupan. Tanaman, sebuah pohon yang berbuah 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat dan ada yang 30 kali lipat. Apa yang terjadi dengan dua murid yang berjalan menuju kampung yang bernama Emmaus? Keduanya berangkat dari Yerusalem di hari Minggu itu. Hari Minggu itu hari di mana berita kebangkitan mulai menyebar. Berita kebangkitan dibawa murid perempuan di antara murid laki-laki. Tapi kedua murid ini mengabaikan berita kebangkitan ini. Keduanya tidak berusaha mencari tahu. Keduanya lebih mempercayai pemahaman mereka sendiri. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Gurunya diharapkan jadi pembebas Israel, tetapi kok mati di tangan imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi. Mereka berpikir, padahal Yesus Kristus itu luar biasa kuasanya, pekerjaannya, perkataannya di hadapan Allah dan seluruh bangsa, tetapi kok mati. Kemudian ada berita tentang dia yang bangkit. Dicek sama murid-murid laki-laki, mereka belum ketemu pada waktu itu. Murid perempuan yang membawa berita kebangkitan, mereka tidak percaya. Mereka pergi ke Emmaus dalam keadaan gelisah, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan cemas. Mau terus tidak ya mengikut Yesus? Mau lanjut dak ya iman ini? Mau saya pertahankan sungguh-sungguh dak menjadi orang percaya? Mau lanjut atau tidak? Bingung, ada di dalam ketidakpastian. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke Emmaus itu, Yesus muncul menyertai mereka. Dan Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Mesias harus mati
dan masuk dalam kemuliaan dan kebangkitan. Jadi Bapak Ibu, pada waktu keduanya pergi ke Emmaus, hati kedua murid ini tidak berkobar-kobar. Hati yang tidak berkobar-kobar, menurut kitab suci, adalah hati yang kecut, hati yang tawar, hati yang gelisah, hati yang bimbang, hati yang tidak percaya, hati yang khawatir, hati yang takut dan cemas. Hati ini diliputi oleh gelombang-gelombang emosi-emosi yang negatif. Kalau Bapak Ibu melakukan satu perjalanan, lalu diliputi oleh emosi-emosi yang negatif, perjalanan tidak menyenangkan. Coba kita susuri hidup dari hari ke hari. Emosi-emosi negatif menguasai kita. Tidak pasti, cemas, takut, gundah gulana. Siapa yang mau melakukan perjalanan hidup diliputi oleh emosi-emosi yang negatif ini? Emosi-emosi negatif yang ada di dalam hidup kita berarti sebenarnya hati kita tidak disentuh oleh firman Tuhan, tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Hati yang dikuasai oleh emosi yang negatif adalah hati yang tidak berkobar-kobar, hati yang kecut, yang tawar, yang menyerah terhadap keadaan yang harus dihadapi. Pada tanggal 16 April 2024 di headline koran Kompas ada judul yang panjang. Judulnya begini, 399 calon dokter spesialis mengaku ingin akhiri hidup. Dokter spesialis dikatakan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 22,4%. Ini di rumah sakit milik pemerintah. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin 12,9%. Di Rumah Sakit Sarjito 12%. Calon dokter spesialis hatinya ciut. Karena apa? Setelah dicek, seniornya itu keterlaluan. Ditekan sama seniornya. Kadangkala kalau seniornya marah dilempar barang. Padahal sedang studi di laborat, sedang studi di kelas, di praktek. Bukan itu saja, dosen-dosennya yang sudah doktor medis, profesor, beberapa meminta kepada calon-calon spesialis ini, kamu nanti kalau ketemu saya bawa makanan ya, belikan saya, mobil saya karpetnya mau saya ganti, belikan ya. Ada mahasiswa yang hitung-hitung, wah ini apa-apaan ini, studi S2 kedokteran di rumah sakit pemerintah, di luar RKS, SKS 100 juta habisnya. Lalu dicek, dikasih evaluasi,
399 calon dokter spesialis bilang, aku ingin mengakhiri hidupku. Tidak antusias lagi menjalani studi. Padahal kita butuh dokter-dokter spesialis untuk disebar ke provinsi-provinsi yang ada. Tapi hati mereka kecut, tawar hati, bimbang, tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan untuk studi ini. Beberapa mahasiswa lalu kemudian keluar dari studi ini, saya mau keluar saja. Itu hati yang tidak berkobar-kobar. Hati yang dikuasai oleh emosi yang negatif. Bukankah Tuhan ingin kita punya hati yang gembira? Hati yang berkobar-kobar, yang dituntun oleh firman-Nya dan Roh Kudus. Tuhan ingin supaya hati kita gembira. Dan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, hati yang bersukacita bukan berarti tidak ada persoalan kehidupan. Tetapi hati yang bergembira, hati yang berkobar-kobar, percaya kepada janji-janji Tuhan. Percaya kepada Roh Kudus. Dan hati yang gembira itulah emosi positif. Emosi-emosi positif yang lain, riang, sukacita, bersyukur, menerima, dan memuji Tuhan. Memang kita bisa saja suatu saat muncul emosi yang negatif, ya, marah sama seseorang. Tapi kan firman Tuhan berkata, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam loh. Sudah terbenam, stop. Jangan kamu ceritakan kepada siapa kemarahanmu itu. Kalau kamu sedih, harus diatasi. Kalau kamu mengalami duka cita, harus ditangani bagaimana ini. Karena emosi negatif itu memang bawaan natur kita sebagai manusia. Kita bisa sedih, kita bisa marah. Dan marah yang baik pada tempatnya fine-fine saja. Tapi kalau dibiarkan emosi yang negatif itu gelombang kehidupan itu ada di dalam diri kita, bukan emosi yang positif, maka yang terjadi adalah ini akan mempengaruhi kesehatan mental, akan mempengaruhi peradangan, penurunan kekebalan tubuh, penyakit jantung, diabetes, asam lambung, penyakit psikis yang lainnya, emosi negatif menyebabkan kita sulit untuk melihat ke depan. Oleh karena itu Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara saja dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jangan kamu khawatir, Bapamu yang di surga memelihara. Kedua, murid yang berjalan ke Emmaus ini sedang dirundung oleh emosi negatif. Mereka kecewa, mereka penuh teka-teki iman, ikut Tuhan, lanjut atau tidak. Mereka khawatir, mereka gelisah, mereka bimbang. Namun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak ingin supaya hati kita ini dikuasai oleh emosi yang negatif terus. Tidak boleh dikuasai negatif terus di dalam hidup kita.
Tuhan Yesus melawat mereka. Tuhan Yesus menemui mereka. Tuhan Yesus mau membukakan selubung yang menutupi mata mereka. Kalau dipengaruhi oleh emosi-emosi negatif, tidak bisa melihat masa depan. Orang mau menyelesaikan masalah ke depan, pikirannya ya di situ terus, jalan di tempat terus. Padahal kita harus cari jalan keluar yang baik untuk hidup kita, untuk masalah anak-anak kita. Tapi kalau mata kita ini terhalang oleh emosi-emosi yang negatif, itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tubuh kita, fisik kita, mempengaruhi mentalitas kita, mempengaruhi spiritualitas kita. Tuhan ingin kita maju terus ke depan, menjalani kehidupan dengan berkobar-kobar. Dua murid yang sedang diliputi oleh emosi-emosi negatif ini dilawat oleh Tuhan. Ditemui Tuhan yang bangkit. Tuhan berbicara kepada mereka, hati murid-murid berkobar-kobar. Saat Tuhan menerangkan bagian-bagian kitab suci, pikirannya terbuka. Tadinya tertutup. Jangan kamu sedih terus, ada Tuhan. Jangan khawatir terus, ada kuasa Roh Kudus. Tuhan berbagi firman. Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid. Dan mata mereka menjadi terbuka. Mereka mengenal Dia yang sudah mati dan bangkit sekarang. Mereka mengenal Dia yang telah menebus dosa-dosa dunia. Mereka mengenal Dia yang telah bangkit dari maut. Inilah janji Tuhan. Apakah hari-hari ini hati kita tidak berkobar-kobar lagi? Hati kita dikuasai oleh emosi yang negatif. Lalu menghalangi kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Untuk melihat firman Tuhan. Untuk membuka diri, kuasa Roh Kudus berkarya. Jangan biarkan hatimu tidak berkobar-kobar. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh ketidakpastian, kebimbangan, amarah. Jangan biarkan hatimu dikuasai kekhawatiran. Jangan dibiarkan hatimu dikuasai oleh cemas. Tuhan mau beri emosi-emosi yang positif. Tuhan mau kita bersukacita bahwa Dia sudah bangkit. Bahwa Dia bangkit ada hari esok. Bahwa Dia yang bangkit adalah Dia yang menang. Bahwa Dia yang bangkit bertata di hati saya dan saudara. Bahwa Roh Kudus sudah diberikan. Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan Dia mau memberi kita kekuatannya. Layani Tuhan. Jadilah berkat. Layani sesama. Jadilah berkat. Teruslah berkobar-kobar hatimu. Jangan biarkan hatimu tidak berkobar-kobar. Berkobar-kobarlah. Layanilah Tuhan. Jadilah berkat. Dan biarlah Roh Kudus memberikan damai sejahtera, ucapan syukur, kekuatan yang baru. Dan kita boleh berkata, saya siap mengiring Tuhan, memasuki masa depan bersama dengan Dia. Apakah hatimu berkobar-kobar? Berkobar-kobarlah karena firman dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan memberkati. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan, singer, song leader. Kita akan nyanyikan pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biar musik saja mengalunkan pujian ini. Saya mau berdoa. Siapa yang mau dipulihkan hatinya? Diberi kekuatan firman dan Roh Kudus. Yang kau sedang mengalami hati yang dikuasai oleh emosi-emosi negatif. Tapi pagi hari ini Tuhan akan mengubah untuk memberimu damai, sukacita, riang, kelepasan. Kau sedang bergumul dengan hidupmu. Tidak ada satupun yang melihat. Tutup matamu. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan, anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, jamahlah ya Tuhan. Lawatlah dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Mereka sudah menyerahkan hidup mereka kepadamu. Dan hamba-Mu berdoa supaya hati mereka dikuasai oleh firman dan dikuasai oleh Roh Kudus. Pulihkan, sembuhkan, jamahlah, lawatlah, perbarui dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jamahlah anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Jamahlah ya Tuhan. Lawatlah dengan Roh Kudus-Mu. Lawatlah dengan Roh Kudus-Mu. Hanya Engkau saja yang bisa memulihkan dan menyembuhkan. Hanya Engkau saja yang bisa menjadikan baru, memberi hati yang baru kepada mereka. Terpujilah nama-Mu. Jamahlah, lawatlah. Jamahlah, lawatlah. Jamahlah, lawatlah. Turunkan tangan-Mu dengan sayap-Mu. Remnya saja. Dengan sayap-Mu
Ibu majelis akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah melawat setiap kami. Engkau sudah melawat kami dengan hati yang berkobar-kobar Tuhan. Rasa cemas, khawatir, takut, bimbang sudah Engkau lepaskan dari kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami memiliki hati yang berkobar-kobar. Hati yang percaya akan janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menyertai kami. Dan biarlah Tuhan, dengan hati yang berkobar-kobar ini, kami boleh melayani Engkau. Melayani Tuhan, melayani sesama. Dan Tuhan sendiri akan pakai kami semua menjadi terang dan alat-Mu di mana kami berada Tuhan. Tuhan sendiri akan memberkati setiap jemaat-Mu dan berikan terus dengan Roh-Mu yang kudus, api Roh-Mu Tuhan di dalam hati kami. Untuk kami boleh Tuhan memiliki hati yang terus berkobar-kobar dan kami boleh menjadi saksi. Berkati Tuhan hamba-Mu Pak Mingus. Engkau pakai hamba-Mu ini makin luar biasa. Bersama jemaat-Mu Tuhan, kami boleh mencapai visi misi gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Lukas. Ya, pada pagi hari ini kita merasa penuh sukacita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara. Sekarang sebelum saya memanggil akan para majelis dan para hamba Tuhan, saya mohon kalau bagi saudara-saudara yang belum mengambil hosti dan anggur, bisa angkat tangan. Nanti saudara akan dibantu oleh para majelis. Ada di antara saudara-saudara yang belum mengambil hosti dan anggur? Kalau sudah semua, maka saya minta nanti para majelis bisa maju ke depan dan para hamba Tuhan bisa maju ke depan mendampingi saya. Ya, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, maka dengarlah akan firman Tuhan yang mengatakan demikian. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin pun mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jikalau engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, yaitu Raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu
menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku ada di Firdaus. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti sesudah itu, ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan ucapan syukur, di mana kita akan mengucapkan syukur ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan bagi aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang pada saat ini merasa sakit, saudara bisa pegang yang sakit dengan tangan kiri saudara. Karena kita tahu oleh bilur-bilur Yesus, saudara akan dan pasti disembuhkan. Dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, bahwa kasih kuasa dan pertolongan-Mu tidak pernah berubah. Dari dulu kemarin sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Kami imani oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah dijamah dan disembuhkan. Sehingga dengan demikian kami akan bisa melihat kuasa-Mu, janji dan pertolongan-Mu tidak pernah berubah. Dari dulu kemarin sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus. Mari kita akan bersyukur buat persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Ku mau memuji, ku mau menyembah-Mu Tuhan.
Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, atas berkat kemurahan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Apa yang Kau perbuat bagi kami di atas kayu salib, memulihkan hidup kami, menyembuhkan segala sakit kami, memberikan keselamatan yang kekal. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini ada banyak hal yang terus Tuhan kerjakan di dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga membuat hati kami tetap berkobar-kobar untuk hidup dan tetap melakukan akan kehendak dan rencana-Mu yang mulia dan yang sempurna. Bukan hal yang mudah, tapi kami mengucap syukur karena anugerah-Mu memberikan kesanggupan bagi setiap kami, untuk kami tetap menjaga agar hati kami, roh kami tetap berkobar-kobar, tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hanya untuk Tuhan. Itu sebabnya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini boleh mengingatkan kami, boleh memberikan makna yang dalam bagi kami, untuk kami tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam masa-masa hidup kami. Karena Engkau sudah terlebih dulu memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Sehingga hari ini ketika kami mengalami kelemahan tubuh, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan, kami juga boleh mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Terlebih ketika kami sudah kehilangan pengharapan, Engkau memberikan keyakinan yang baru. Di dalam pengorbanan-Mu di atas kayu salib ada kepastian yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Tidak hanya berkaitan tentang keselamatan, tetapi pengharapan semasa kami hidup di dalam dunia ini. Sehingga kami tidak mudah untuk menyerah dengan perjuangan hidup yang kami kerjakan. Mari Engkau lawat setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, maupun mereka yang sedang di rumah, mereka yang sedang di rumah sakit. Oh Tuhan, tempat bukan menjadi soal untuk kami menikmati akan lawatan Tuhan, untuk kami menikmati akan zaman Tuhan, untuk kami menikmati perjumpaan dengan Engkau.
agar dimanapun posisi hidup kami hari ini, kami benar-benar menikmati persekutuan yang dahsyat dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya apa yang sudah kami makan dan kami minum boleh mendatangkan berkat bagi setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat, tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, untuk kami kenal, kami sambut. Ada? Ya, yang baru pertama kali hadir ada? Tidak ada. Ya, yang pertama yang ingin ditekankan dan sebagai informasi berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga saudari kita tercinta Ibu Tan Jit Nyo, atau yang kita populer kita kenal dengan Cik Bing, dengan alamat di Pergulan. Dipanggil Tuhan hari Jumat yang lalu dan rencana akan diperabukan atau dikremasikan hari ini jam 10, didahului dengan upacara pemberangkatan jam 9 dan diberangkatkan dari Yayasan Dharma menuju krematorium Tersalam Kudus jam 10. Kami seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga disertai doa kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga. Selanjutnya dukung dalam doa dan dorong anak-anak yang terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu untuk hadir besok hari Kamis. Hari Kamis jam 8:30 ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sekali lagi dorong anak-anak yang ikut sekolah minggu untuk hadir hari Kamis. Ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang dimulai jam 8:30 dengan acara panggung boneka. Kemudian setelah itu ada pelatihan vokal. Kami sudah menghimbau kepada seluruh anggota choir, paduan suara, pelayan-pelayan yang terlibat di dalam ibadah-ibadah seksi WL Singer dan sebagainya, untuk hadir dalam acara pelatihan vokal yang diadakan hari Kamis tanggal 9 itu jam 11 sampai jam 12:30 siang. Hadir, sekali lagi melalui pengumuman ini kami menghimbau untuk betul-betul menyempatkan, memprioritaskan waktu khususnya tadi seperti yang saya sampaikan dalam acara ini. Kemudian sorenya ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus umum untuk kita semuanya yang dimulai jam 5 sore. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 5 sore. Hadir untuk menikmati lawatan Tuhan, berkat Tuhan melalui acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu selama 10 hari pasca kenaikan Tuhan Yesus, kita akan adakan rally doa Pentakosta atau doa 10 hari Pentakosta dari tanggal 10 sampai tanggal 19 itu adalah hari Pentakosta. Di tempat ini ada rally doa Pentakosta dimulai jam 6 sampai jam 7 malam. Sempatkan hadir untuk menikmati lawatan Tuhan juga melalui acara ini selama 10 hari dengan pembicara-pembicara yang sudah dipersiapkan untuk memberkati kita sekalian. Kemudian
Diingatkan kepada guru-guru sekolah minggu maupun beberapa yang sudah mendaftarkan diri, hari Sabtu tanggal 11 ada seminar guru-guru KAA dan beberapa peserta yang akan hadir. Sempatkan hadir untuk mengikuti acara seminar guru-guru ini yang dimulai jam 9 pagi hari Sabtu di tempat ini. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Diana G. Setiawan. Ya, kemudian dukung dalam doa untuk tanggal 12, suami beliau akan menjadi pembicara di dalam ibadah raya Minggu tanggal 12, yaitu Bapak Robi Setiawan. Jadi hari Sabtunya Ibu Diana, Minggunya itu suaminya yang akan menjadi pembicara dalam ibadah raya, yaitu Bapak Robi Setiawan. Silakan hadir untuk menikmati berkat Tuhan melalui pelayanan beliau. Kemudian diingatkan lagi, paduan suara Mazmur Bakti, ada latihan-latihan yang harus dilakukan menjelang pelayanan kenaikan Isa Al-Masih dan selanjutnya hari Senin. Dan direncanakan kita mau adakan gladi bersih hari Rabu, jika itu memungkinkan. Ya, kemudian dan jangan lupa untuk selalu hadir untuk mengikuti Biston Raya yang selalu kita adakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Kemudian ada himbauan lagi, ada acara jalan santai dalam rangka memperingati HUT yang ke-70 GIA Kudus. Gereja kita akan diadakan jalan santai ke GITJ Kayu Apu. Silahkan mendaftarkan diri bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang hendak mengikuti acara ini kepada petugas pendaftaran, Bapak Muji, Bapak Agus, Bapak Tiongsin. Pendaftaran ditutup sampai tanggal 12. Dan kuota dibatasi hanya 300 jemaat GIA Kudus dan nanti bergabung dengan GITJ 300, jadi ada 600. Khusus untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus dibatasi peserta 300. Oleh sebab itu yang hendak mengikuti acara ini segera mendaftarkan diri kepada panitia yang ada sampai tanggal 12. Kemudian itu saja yang dapat disampaikan. Kemudian jangan lupa dukung dalam doa untuk pembelian mobil. Kita bersyukur ada respon yang positif dari jemaat Tuhan dan nilai-nilai nominal yang ada sudah mulai berubah. Dan kita akan terus dukung dalam doa, kiranya rencana ini benar-benar akan mendorong, memotivasi kita untuk memiliki gairah dan semangat dalam pelayanan Tuhan melalui sarana ini. Kemudian di Warta Jemaat Cetak disertakan beberapa lembar informasi tentang pemilihan majelis. Jadi sekali lagi dihimbau dan dukung dalam doa untuk rencana pemilihan majelis yang rencananya akan dilakukan sekitar bulan Agustus September. Dan mulai bulan ini sudah mulai proses nominasi, rekrutmen dan sebagainya. Dukung dalam doa untuk panitia yang sudah mengelola, mengatur acara ini. Sekali lagi informasi lebih detail saudara bisa ikuti melalui Warta Jemaat Cetak maupun digital untuk informasi pemilihan majelis. Dukung dalam doa untuk rencana dari The Gideons Camp yang akan menyampaikan visi misi pelayanannya nanti dalam ibadah Raya 2. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang merasa berulang tahun dari tanggal 29 sampai hari ini, silakan bangkit berdiri. Lalu Bapak Gembala akan berdoa. Ada Ibu Riana di sana, ada Pak Didik, ada lagi, siapa lagi? Ya, cukup? Ya, silakan duduk dulu, nanti Bapak Gembala akan mendoakan.
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah. Teruskan ibadah kita di hari-hari di dalam 1 minggu ini ya. Jadilah saksi Kristus. Dan biarlah hati kita dikuasai oleh firman dan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah melawat kami dalam ibadah ini. Kami bersyukur bahwa ada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Berkati mereka, beri mereka hikmat-Mu, tuntun mereka dalam perjalanan hidup. Jadikanlah berkat, mereka boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau jemaat-Mu di minggu pertama ini boleh membawa persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan. Cinta mereka kepadamu, kepada rumah Tuhan ini, Tuhan sendiri yang membalaskannya. Dan Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau beri majelis hikmat untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya, sehingga gereja milik-Mu ini, gereja Tuhan ini boleh semakin menjadi berkat bagi kota ini dan bagi masyarakat yang luas. Kami bersyukur kepadamu, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan persoalan hidup, dengan usia yang lanjut. Tuhan, Roh Kudus hiburkanlah mereka, berilah mereka kedamaian di dalam hati dan penyerahan kepada Tuhan di dalam hidup. Dan Tuhan menguatkan mereka dari hari demi hari. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak kami yang SD, SMP, maupun SMA, maupun perguruan tinggi yang mereka sedang menghadapi ujian ataupun sedang mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Tuhan, berilah penyertaan-Mu, berilah berkat-berkat-Mu, supaya anak-anak kami ini boleh memiliki masa depan yang baik, yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persiapan ulang tahun yang ke-70 gereja kami. Kami berdoa lomba-lomba, kegiatan pelatihan, jalan santai, ibadah yang dirancang. Kami mohon supaya Tuhan memberkati pelayanan diakonia, pelayanan dalam bentuk apapun. Tuhan berkati satu persatu supaya memasuki usia yang ke-70 ini kami semakin berkobar-kobar hati kami melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kota ini. Tuhan, jaga kota ini, lindungi supaya kota ini menjadi aman. Kalau kota ini menjadi aman, berita Injil bisa disampaikan kepada semua orang. Berkati bangsa negara kami, supaya bangsa negara kami juga aman, stabil politiknya, keuangannya dalam situasi global yang begitu luar biasa sekarang ini ya Tuhan, di mana rupiah anjlok terhadap dolar dan mata uang lainnya. Tuhan, tolong supaya Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah untuk menangani masalah ini dengan baik. Berilah kekuatan. Juga kami berdoa untuk perdamaian dunia. Engkau menolong supaya dunia ini semakin ada di dalam pimpinan Tuhan, supaya mereka para pemimpin bangsa mencintai kedamaian, dan jadikanlah kami juga pembawa damai. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu dan tengadahkan ke atas. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkan perjalanan hidupmu dan aktivitas kegiatan yang berbagai macam. Allah Trinitas yang Maha Suci, agung dan mulia memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.